Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Agung Prakoso, SSYMH. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eci Hardianti dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi fikih mengenai umroh. Adapun materi pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian umroh. Menurut bahasa, umroh berarti ziarah, sedangkan menurut istilah, umroh berarti mengunjungi Ka'bah atau Baitullah dengan melakukan tawaf, sa'i, dan bersyukur demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, umroh dalam syariat Islam berarti berkunjung ke Baitullah atau Masjidil Haram yang bertujuan untuk memenuhi seluruh syarat-syaratnya dengan waktu tak ditentukan seperti pada ibadah haji. Hukum umroh menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, menunaikan ibadah umroh hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, menunaikan ibadah umroh hukumnya sunnah muakkad. Sebagaimana firman Allah dalam potongan ayat Quran surah Al-Baqarah yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Umrah terbagi menjadi dua, yaitu umrah wajib dan umrah sunat. Yang pertama, umrah wajib. Umrah pertama yang dilakukan seorang muslim disebut juga umratul Islam, umrah yang dilaksanakan karena nazar. Sedangkan umrah sunat dikerjakan setelah umrah wajib, baik untuk kali kedua dan seterusnya, dan dilakukan bukan karena nazar. Umrah dapat dilaksanakan kapan saja, kecuali ada beberapa waktu yang dianggap makruh melaksanakan umrah bagi jemaah haji, yaitu saat jemaah haji wukuf di padang Arafah pada hari Arafah, hari Nahar atau 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani berkata, dan waktu-waktu dalam haji adalah mulai permulaan bulan Syawal sampai fajar hari raya Idul Adha atau Yaumul An-Nahar, dan umroh bisa dilakukan di sepanjang tahun. Syarat umroh: yang pertama, Islam, baligh atau dewasa, akil, berakal sehat, merdeka, bukan hamba sahaya, dan yang terakhir, istija'ah atau mampu. Bila tidak terpenuhi syarat ini, gugurlah kewajiban seseorang untuk berumroh. Rukun umroh ada 5. Yang pertama, niat ihram, tawaf, sa'i, mencukur atau menggunting rambut, dan yang terakhir, tertib. Wajib umroh adalah berihram dari miqat. Bila salah satu rukun itu tidak terpenuhi, umroh seseorang tidak sah. Ihram dari miqat di sini terbagi menjadi 2, yaitu miqat zamani atau batas waktu yang diperbolehkan untuk memulai niat atau ihram bagi haji, terjadi di bulan Syawal, Zulkaidah, dan 10 hari dari bulan Zulhijjah. Kemudian miqat makani, yaitu batas miqat yang ditentukan berdasarkan tempat seperti halnya haji. Kemudian tahallul umroh. Tahallul umroh dilakukan ketika seseorang melaksanakan ibadah umroh. Apabila seorang jemaah telah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah umroh, maka diwajibkan baginya memotong beberapa helai rambut. Rangkaian ini menandakan telah gugurnya segala larangan atas dirinya selama ibadah umroh dan telah diperbolehkan kembali melakukan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya dilarang. Tahallul umroh hanya dilakukan sekali saja. Untuk laki-laki, dianjurkan baginya mencukur habis semua rambut, sedangkan bagi perempuan tidak dianjurkan untuk mencukur habis rambutnya, melainkan memendekkannya sepanjang ujung jari saja. Cara melakukan umroh: yang pertama, dari bandara menuju miqat Masjidil Dzulhulaifah atau dikenal Abyar Ali. Yang kedua, setelah mengenakan pakaian ihram, seorang jamaah umroh dilarang untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan syariat. Bagi pria, dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutupi mata kaki, menutup kepala dengan peci, topi, dan sebagainya. Bagi wanita, dilarang memakai kaos tangan, menutup muka, memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut atau bulu, memburu atau mematikan binatang apapun, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar, dan mengeluarkan kata-kata kotor, dan yang terakhir, memotong tanaman di sekitar Mekah. Cara melakukan umroh yang ketiga yaitu menuju Masjidil Haram di Mekah. Dalam perjalanan membaca kalimat talbiyah yang selalu diucapkan Rasulullah SAW ketika umroh dan haji. Akhir waktu membaca talbiyah untuk umroh adalah saat akan memulai tawaf. Yang keempat, melakukan tawaf.
Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk Masjidil Haram lewat pintu mana saja, tapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah SAW yang masuk melalui pintu Babu Salam atau Bani Syaibah. Yang kelima, sholat 2 rakaat di depan makam Ibrahim. Yang keenam, beristirahat sejenak dan minum air zam-zam. Yang ketujuh, melakukan sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali bolak-balik. Dan yang terakhir, melakukan tahallul. Tahallul adalah akhir dari pelaksanaan ibadah umroh yang ditandai dengan bercukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul, tapi jika tidak sampai gundul tak mengapa. Sedangkan untuk wanita hanya dicukur ala kadarnya saja. Dengan melakukan tahallul maka sudah sempurna tata cara umroh lengkap sesuai sunnah. Dan yang terakhir, niat umroh, yaitu nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan, yang artinya aku niat melaksanakan umroh dan berihram karena Allah. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq.